Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Anak-anakku yang kami cintai, terutama kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Pada saat ini insyaallah Pak Guru akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran nahwu dan sharaf. Dan yang akan kami perkenalkan pertama kali adalah mengenai ilmu nahwi atau ilmu nahwu. Kita tahu bahasa Arab adalah bahasa yang sangat istimewa. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quranul Karim. Bahasa Arab adalah lughatu ahlil jannah, bahasanya orang ahli surga. Dan bahasa Arab adalah bahasa pemersatu umat Islam. Untuk memahami dan bisa berbahasa Arab diperlukan banyak piranti. Di antaranya kita harus memahami betul tentang alat untuk mempelajari bahasa Arab. Di antara alat tersebut adalah ilmu nahwi, ilmu sharaf, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kami kupas dan perkenalkan bagaimana pentingnya, urgensinya ilmu nahwu dalam memberikan sumbangsihnya untuk memahami bahasa Arab. Ilmu nahwu dikenal dengan Abul Ilmi atau bapaknya ilmu. Sementara ilmu sharaf lebih dikenal dengan Ummul Ilmi atau ibunya ilmu. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita dituntut untuk bisa memahami Al-Quran, dan tidak mungkin dipahami kecuali kita faham bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir. Kemudian selain itu dalam kitab Jurumiyah juga disebutkan Ta'allamul Arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajarlah kalian dengan bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Bahkan pepatah Arab mengatakan an-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'am. Ilmu nahwu itu di dalam ilmu ibarat garam di dalam makanan. Anak-anakku, bisa kita bayangkan kalau kita makan lauk pauknya tidak ada garamnya, yakin makanan tersebut tidak akan terasa lezat. Oleh karena itu, pertama-tama akan kami kenalkan di dalam ilmu nahwu itu ada istilah kalam. Al-Quran disebut dengan kalamullah. Al-Hadis disebut dengan kalamur Rasulillah. Apa itu sebenarnya al-kalam? Marji' atau kitab yang menjadi panduan utama kita adalah kitab Jurumiyah. Di dalam kitab Jurumiyah, karena apa kita memakai Jurumiyah? Karena itu adalah kitab yang berkah. Banyak sekali dikaji oleh pesantren-pesantren madrasah hampir di seluruh dunia menggunakan kitab ini. Oleh karena itu kita tetap menggunakan kitab Jurumiyah yang insya Allah berkah, sebagaimana muallifnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan yang disebut dengan al-kalam wal lafzul mufidul murakkabu bil wad'i. Sebagaimana materi yang sudah kami share sebelumnya, mohon sambil disimak dan kemudian silahkan didengarkan keterangan dari Pak Guru. Yang disebut dengan kalam adalah lafal yang memberikan faidah, yang tersusun dan sengaja diucapkan. Oke, kemudian muncul pertanyaan, kalau kalam itu disebut lafal, apa itu lafal? Apa itu lafal? Lafal adalah as-sautul mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Yang disebut dengan lafaz adalah
suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh, nahwu itu artinya contoh. Zaidun ini disebut dengan lafal karena apa? Mengandung huruf za, iya dan dal, dan ini adalah huruf hijaiyah. Artinya orang yang bernama Zaid. Oke, ini sudah memenuhi persyaratan sebagai lafal. Rajulun terdiri dari ra, jim dan lam. Rajulun. Nah, ini ra, jim dan lam. Ini berarti adalah lafal. Oke, kemudian lafal yang tersusun. Maksud daripada tersusun ma turukiba min kilmataini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Misalnya Zaitun qaimun. Zaitun qaimun. Zaitun utawi Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Ini disebut dengan kalam. Karena apa? Karena zaitun ini lafadz, qaimun juga lafadz. Sementara zaitun qaimun ini tersusun daripada 2 kalimat. Oke, kami lanjutkan dulu. Mengecualikan jika hanya 1. Zaitun ini disebut lafal, ini disebut kalimah. Nanti pengertian kalimah di belakangnya. Boleh disebut lafal, boleh disebut kalimah, tapi tidak bisa disebut dengan al-kalam. Karena apa? Karena hanya tersusun dari 1 kalimat. Kemudian syarat lagi bisa disebut kalam adalah al-mufidu, yang memberikan faidah. Apa itu? Ma'afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi was-sami'. Sekiranya memberikan faidah, baik orang yang berbicara atau yang mendengar langsung bisa memahaminya. Tidak perlu ada pertanyaan lagi. Itu disebut dengan al-mufid. Kemudian bil wat'i. Ya, ini kelewat. Bil wat'i itu artinya ai bil qasdi, disengaja. Orang yang mengucapkan itu adalah sengaja mengucapkan. Tidak seperti orang yang tidur. Maka ketika mengigau ucapannya tidak bisa disebut dengan kalam. Orang yang sedang mabuk atau sakran, itu ucapannya juga tidak bisa disebut dengan kalam. Karena keluarnya tidak disengaja. Oleh karena itu, kalau kita contohkan, Zaidun qaimun. Zaid ini adalah seorang yang berdiri. Maka seperti ini bisa disebut dengan al-kalam. Karena apa? Karena terdiri dari lafadz. Zaidun ini lafadz, qaimun juga lafadz. Yang tersusun, ini tersusun dari 2 kalimat. Kemudian juga memberikan faidah. Saya memberikan berita kepada Anda, Zaid sedang berdiri. Ini kan memberikan faidah. Dan saya mengucapkan karena sengaja untuk memberitakan, tidak dalam keadaan mengigau atau mabuk. Oke. Kemudian yang terakhir pengertian kalimah. Kalimah adalah lafadz yang memberikan makna. Lafadz yang ada maknanya. Itu bisa disebut dengan kalimah. Seperti Zaidun, ini berarti maknanya orang yang bernama Zaid. Rajulun artinya seorang laki-laki. Itu bisa disebut dengan kalimah. Oleh karena itu kita mengenal 1 kalam tadi, kemudian kalimah. Nah, kalau kalam ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Misalnya saya pergi ke pasar. Nah, ini disebut dengan kalimat. Kalau saya saja, pergi saja, ke saja, atau pasar saja, maka disebut dengan kata. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Kata ini kalau disusun dan memberikan faidah, maka bisa disebut dengan kalimat, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-kalam. Oke,
Anak-anakku sekalian, bisa dipahami sampai saat ini sebelum kita menginjak kepada pembagian kalimah. Jadi kalam dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Kemudian kalimah ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Kalau sudah bisa difahami sampai sini, silahkan disimak di dalam bukunya. Kita beralih menuju pembagian kalimah. Kalimah itu dalam literatur bahasa Arab ada yang disebut dengan kalimah isim, ada yang disebut dengan kalimah fi'il, ada yang disebut dengan kalimah huruf. Kata itu ada yang disebut dengan kata benda. Kata ada yang benda. Kemudian ada yang kata kerja. Ada yang kata sambung. Kalimah huruf bisa disebut dengan kata sambung. Ini kalau pengertian dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Oke, silahkan disimak. Apa itu pengertian kalimah isim? Yaitu lafal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri, memiliki arti, dan tidak bersamaan dengan waktu. Itu adalah kalimah isim. Contoh, masjidun, artinya masjid. Kata benda, tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang, masa lampau atau masa depan, tidak ada. Sukun, yang artinya pasar. Ini juga termasuk kalimah isim. Kalau kalimah fi'il bisa disimak pengertiannya. Lafal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri, memiliki arti dan bersamaan dengan masa atau zaman. Sementara kita tahu zaman ada berapa? Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Fi'il contohnya doroba. Nahwu doroba, telah memukul. Doroba, telah memukul, menunjukkan arti masa lampau karena sudah melakukan pekerjaan pemukulan di masa lalu karena telah. Yadribu atau yang suruh, ini nanti disebut dengan fi'il mudhari yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Yang suruh itu bisa berarti akan menolong atau baru saja menolong atau sedang menolong. Jadi ini ada kata-kata sedang atau akan. Nah, inilah fi'il yang disebut dengan kata kerja. Ini bersamaan dengan waktu, baik itu masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian kalimah huruf adalah kalimah yang bukan isim juga bukan fi'il. Kalimah huruf ini bisa disebut dengan huruf untuk menyambung. Jadi ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani yang tidak memiliki arti, sementara huruf ma'ani yang kita pelajari ini adalah huruf-huruf yang memberikan arti. Seperti ila, ini artinya ke. Ala artinya di atas. Ini nanti yang akan kita bahas. Jadi sebanyak apapun kalimah di dalam Al-Quran, sebanyak apapun kalam di dalam Al-Quran, itu tidak terlepas dari 3 kalimah ini. Mesti, kalau bukan isim, ia mesti fi'il. Kalau bukan fi'il, yang mesti huruf. Kalau kita teliti di dalam Al-Quran Al-Karim, mulai dari pertama suratul Fatihah misalnya, Alif Lam Mim, sampai akhir surat An-Nas, sebanyak itu Al-Quran, semuanya kalau tidak kalimah isim, mesti kalimah fi'il. Kalau tidak kalimah fi'il, ya kalimah huruf. Ini yang perlu kita pelajari, kita dalami adalah bagaimana kita mengidentifikasi atau mengetahui ciri-ciri daripada masing-masing. Ciri-ciri daripada masing-masing kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Oke, sedikit akan kami singgung
Sebelum kami akhiri mengenai kalimah isim dan ciri-cirinya. Nanti kita harus bisa membedakan di dalam Al-Quranul Karim apakah itu kalimah isim, apakah itu kalimah fi'il, dan apakah itu kalimah huruf. Itu adalah dasar nahwu. Sebelum menginjak lebih jauh tentang bagaimana alamat i'rab, bagaimana mubtada dan khabar, kita harus memahami dulu antara isim, fi'il, dan huruf. Kalimah isim itu ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Jurumiyah. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Kalimah isim itu ciri-cirinya yang gampang dulu bisa atau ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Misalnya ada kata-kata Arab zaitun qaimun. Zaitun. Kalau kita ditanya zaitun ini adalah kalimat apa? Kita bisa memastikan ini pasti kalimat isim. Kok bisa? Karena ada tanwinnya. Mesti kalimat isim. Qaimun kalimat apa? Pasti kalimat isim. Karena apa? Ada ciri-ciri kalimat isim, yaitu ada tanwin. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah alif dan lam. Misalnya alhamdulillah. Alhamdu. Ini kita ditanya kalimat apa? Kita harus jawab pasti kalimat isim. Karena apa? Karena ada alnya. Setiap kalimat yang ada alnya mesti di situ ada kalimat isim. Karena kalimat fi'il tidak mungkin dimasuki oleh al. Kemudian ciri yang ketiga adalah hurufil khafdi atau ada huruf jernya. Nah, huruf jer nanti bisa disebutkan ada min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam. Itu ada beberapa kriteria huruf jar sebagaimana yang ada di buku anak-anak sekalian, bisa difahami dan dihafalkan apa saja huruf jar. Termasuk bagian daripada huruf jar adalah lam. Alhamdulillahi. Ini lillahi berasal dari kata Allah, kemudian dimasuki lam. Nah, seperti itu. Terus alifnya digabung. Makanya alifnya ditaruh di atas. Lillahi. Adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Lamnya bermakna lil milki. Kita tahu ini lillahi, ini kalimat apa? Kita harus jawab ini adalah kalimat isim. Karena apa? Karena ada huruf jar yang berupa lam. Harful jar. Yang benar adalah huruf jar, bukan huruf jar. Dan ciri-ciri yang keempat adalah dibaca jar. Setiap ada kalimat yang dibaca jar, pasti di situ adalah isim. Karena jar tidak bisa masuk pada kalimat fi'il. Contoh Sa'idu karamin. Sa'id yang dermawan disebut dengan karom. Ini ada dua lafadz yang digabung, yang depan disebut mudhof, yang belakang disebut mudhof ilaih. Gabungan keduanya disebut idhofah. Mudhof ilaih harus dibaca jar. Setiap ada kalimat yang dibaca jar, mesti di sini adalah kalimat isim. Tidak mungkin yang lain. Oke, insya Allah akan kami lanjutkan pada ciri-ciri kalimat fi'il dan kalimat huruf. Baru setelah itu kita akan menginjak kepada pembahasan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.